Selamat sore, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Seberapapun yang hadir, kita akan langsung mulai saja karena sudah lewat 5 menit ya. Jadi memang materi-materi ini akan nanti masuk di dalam YouTube sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir atau nanti mau lihat ulang kembali bisa ya. Jadi mudah-mudahan serial Ngabuburit ini dapat juga menambah wawasan ya untuk Bapak Ibu semua. Rencananya juga ke depan kami akan selalu eh, adakan free webinar ini ya Bapak Ibu ya di YouTube ya. Sehingga selain informasi-informasi selama bulan Ramadan ini banyak informasi tentang kesehatan dari sudut pandang ya, functional lifestyle medicine dan juga mind body intelligence dapat kami share dari rekaman-rekaman ini. Oke, saya mau menyapa dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Dokter ini, Ibu Afid, uh, Bu Atun ya, Ibu Anggrek, Dokter Nur Aini, Dokter Andri, Pak Irfan, Ibu Lucy, Ibu Monica Magdalena, Ibu Novi, Dokter Sylvia nih ya masalah ya. Kemudian ada Dokter Silvana, kemudian Dokter Yan. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Jadi hari ini kita akan mulai satu topik yang baru dan rencananya nanti ini adalah serial webinar ngabuburit yang kelima. Jadi nanti hari Rabu ya tanggal 18 adalah yang keenam terakhir ya. Saya berusaha untuk mengadakan 6 seri ya. Jadi free webinar kali ini kita akan bahas tentang inflamasi ya. Setelah kemarin kita bahas tentang dari segi gut health-nya gitu ya. Dari segi misalnya gula darahnya, craving, seperti itu. Hari ini kita akan bahas tentang, uh, oke, ya dari sisi antiinflamasi, ya. Oke, kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu semua ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita akan bahas di akhirnya ya. Jadi ini judulnya adalah Ramadan dan antiinflamasi bagaimana mengurangi nyeri sendi, pegal dan berat badan ya. Nah, puasa Ramadan ini seringkali kita kan sering eh, kita tahu ya, bukan hanya sebagai aktivitas menahan lapar dan haus saja ya, tetapi dilihat dari perspektif functional medicine, lifestyle medicine, healthy gut juga, dan keseimbangan hormon, serta mind and body intelligence artinya mindset kita ya, bagaimana kita punya stres ya, cara kita berpikir mempengaruhi tubuh kita. Puasa ini sebenarnya dapat menjadi riset biologis alami bagi tubuh ya. Jadi walaupun ini adalah bulan puasa, jangan putus asa untuk selalu menerapkan ya intermittent fasting atau ada yang menyebutkan time restricted eating setiap hari karena ini memang sehat ya. Jangan sampai hanya di bulan puasa saja kita meriset biologis sel kita, tetapi eh, ya itu cuma satu bulan ya dalam setahun, selebihnya akhirnya tidak melakukan sayang sekali ya karena banyak sekali manfaatnya. Nah, tubuh manusia ini memiliki ritme metabolik yang dipengaruhi oleh pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, dan kondisi emosional kita ya. Emosi kita tidak boleh pernah lupakan karena emosi yang em, stres kronis ini ya, terkait stres kronis ini dapat sangat mempengaruhi bagaimana ya. Dalam kehidupan modern, ritme ini sering terganggu oleh kebiasaan makan terlalu sering atau konsumsi gula dan makanan ultra processed food ya. Kemudian stres kronis serta tidur yang tidak teratur. Nah, kombinasi faktor ini yang memicu inflamasi ringan kronis, yaitu peradangan tingkat rendah yang berlangsung lama dalam tubuh kita. Jadi kita sebagai dokter juga dan kita juga mungkin yang menginginkan tubuh yang sehat, kalau kita berbicara tentang saya mau tubuh yang sehat itu jangan hanya dipandang dari satu sisi. Misalnya hanya dari sisi makan saja atau dari sisi olahraga atau makan dan olahraga saja gitu ya. Tetapi coba tanyakan pada diri sendiri bagaimana aktivitas kita
fisik kita setiap hari, bagaimana tidur kita, bagaimana stres kita, apakah itu juga mempunyai andil terhadap kesehatan tubuh kita, karena semuanya intercorrelated ya, nggak ada yang terpisah ya. Nah, inflamasi ringan kronis ini sering menjadi akar berbagai keluhan yang tampaknya sederhana ya Bapak Ibu ya, tetapi mengganggu kualitas hidup kita. Contohnya, nyeri sendi tanpa cedera yang jelas. Otot terasa pegal atau kaku, sering banget gitu ya. Tubuh terasa berat, energi mudah turun. Kemudian berat badan mudah mudah untuk naik ya. Dan sekali naik susah turun. Nah, dalam functional medicine, keluhan-keluhan ini tidak dilihat sebagai masalah satu organ saja, tetapi sebagai gangguan sistem yang saling terhubung, ya, melibatkan metabolisme, sistem imun, hormon, dan kesehatan di dalam usus kita. Nah, disinilah puasa Ramadan dapat memberikan manfaat yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Ketika tubuh tidak menerima makanan selama beberapa jam ini, sistem pencernaan itu mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Energi tubuh dapat dialihkan dari proses pencernaan menuju perbaikan metabolik dan regulasi inflamasi. Sensitivitas insulin di dalam sel kita juga membaik. Fluktuasi gula darah lebih stabil dan metabolisme energi menjadi lebih efisien. Jadi, kita tahu bahwa dengan melakukan puasa saja, kita juga banyak sekali mendapatkan benefit atau keuntungan ya untuk kesehatan tubuh kita ya. Dari perspektif healthy gut, jeda makan ini juga membantu menyimbangkan mikrobiota usus ya. Lingkungan usus kita itu menjadi lebih stabil. Produksi metabolit yang penting itu dapat meningkat ya, khususnya untuk kesehatan usus dan barrier usus menjadi lebih kuat ya. Kemarin kita bicara tentang leaky gut, healthy gut itu ya. Bapak Ibu bisa lihat di rekaman webinar sebelumnya. Nah, usus yang lebih sehat itu akan membantu menurunkan sinyal inflamasi di seluruh tubuh ya. Jadi dengan berpuasa saja kita mempengaruhi usus yang sehat, dan usus yang sehat itu mempengaruhi mikrobiom, dan itu juga mempengaruhi kembali kesehatan tubuh kita. Puasa yang membantu menyimbangkan beberapa hormon penting yaitu insulin, mengatur metabolisme gula, kortisol, hormon stres yang mempengaruhi inflamasi dan energi, leptin dan grelin yang mengatur rasa kenyang dan lapar. Ketika hormon-hormon ini lebih stabil, maka energinya lebih konsisten ya Bapak Ibu, nafsu makan lebih terkendali dan metabolisme bekerja lebih efisien. Nah, kalau dalam pendekatan Mind and Body Intelligence, ya, kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi sistem saraf dan emosi. Ya. Betapa pentingnya kita menjaga kondisi mindset kita, kondisi emosi kita, ya. Stres kronis itu dapat membuat tubuh berada dalam mode siaga atau fight or flight terus-menerus, ya, sehingga otot menjadi tegang, tidur terganggu, dan inflamasi meningkat. Nah, Ramadan ini memberikan kesempatan untuk menurunkan stres biologis ini. Ritme ibadah, refleksi diri, ya, ketenangan dalam hati, serta pola hidup yang lebih teratur ini membantu sistem saraf bergerak dari mode siaga menuju mode pemulihan dan perbaikan sel. Nah, ketika sistem saraf itu lebih tenang, maka metabolisme lebih stabil, usus lebih sehat, dan hormon lebih seimbang. Tubuh seringkali memberikan sinyal perbaikan seperti nyeri sendinya berkurang, tubuhnya terasa lebih ringan, ya, energi lebih stabil, ya, emosi lebih stabil, dan berat badan juga lebih mudah turun secara alamiah. Kemarin kita belajar bahwa kalau insulinnya meningkat, maka pembakaran lemaknya juga akan sulit terjadi ya. Tetapi dengan keuntungan puasa ini, maka kita lebih cepat untuk menurunkan berat badan ya. Nah, karena itu di dalam sesi ini kita tidak hanya melihat puasa ini sebagai ibadah atau diet sementara, tetapi sebagai strategi biologis untuk membantu tubuh menurunkan inflamasi dan kembali ke ritme kesehatan alam. Ketika ritme Emang dari kembali maksudnya, selaras, hah? tubuh Maksudnya sebenarnya memiliki enggak. kemampuan luar Tadinya biasa kan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, oke, kita lihat mengapa saat Ramadan ada yang membaik, ada yang malah tambah pegal. Kita lihat ya, seringkali kita melihat dua pengalaman berbeda saat Ramadan. Ada yang merasa tubuh lebih ringan,
perut lebih nyaman, dan berat badan lebih terkontrol. Namun ada juga yang justru merasa lebih lemas, pegal sendi terasa ngilu, dan tubuh sepertinya tidak gampang pulih. Mengapa hal ini bisa terjadi ya Bapak Ibu? Padahal sama-sama berpuasa ya. Nah, kita lihat dari beberapa sisi pandangan kacamata, saya selalu sebut ya. Dalam pandangan kacamata functional medicine, kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan, tetapi juga bagaimana tubuh beradaptasi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, perbedaannya sering bukan pada puasanya, tetapi pada kondisi tubuh dan cara kita menjalani ritme Ramadan. Nah, puasa sebenarnya itu dapat menjadi terapi ritme biologis loh Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya bisa menyadarinya dan memperbaikinya ya. Tubuh itu mendapatkan jeda dari makanan terus-menerus. Kadar insulinnya tidak sering melonjak, sistem pencernaan bisa istirahat, dan metabolisme dapat bekerja lebih efisien. Dalam kondisi yang seimbang ini, ya, akan membantu tubuh menjadi lebih ringan dan stabil. Namun, manfaat ini tidak otomatis terjadi pada semua orang tentunya. Jika saat sahur makanan didominasi karbohidrat sederhana, gulat, ya, tanpa cukup protein dan serat, maka gula darah mudah naik turun. Akibatnya, tubuh menjadi cepat lemas, mudah lapar, dan energinya tidak stabil. Nah, lalu saat berbuka, seringkali terjadi kompensasi berlebihan. Minumannya manis, gorengan, makanan yang tinggi tepung gitu ya, dan porsi yang terlalu besar. Nah, dari kacamata lifestyle medicine bukan hanya waktu makan yang penting, tetapi juga kualitas makanan, ritme tidur, hidrasi, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres ya. Nah, bagaimana dari sisi keseimbangan hormon? Pola ini membuat tubuh juga lebih stabil. Lonjakan gula meningkat, ya. Lonjakan gula yang tadinya meningkatkan insulin, kurang tidur, mengganggu kortisol, dan stres itu dapat mengacaukan hormon lapar atau kenyang atau grelin atau dan leptin ya. Nah, akibatnya tubuh itu tetap berada dalam mode bertahan. Tidak bisa eh, switch ya atau pindah ke mode pemulihan ya, kita selalu harus bisa mengatur keseimbangan. Tidak bisa fight or flight terus, baik dari bahaya atau stres yang kita tanda kutip ya pelihara, baik dari pikiran atau tindakan, kita harus selalu sepanjang hari itu bisa switch on and off ya. Dari apa namanya simpatis menjadi parasimpatis ya. Ingat bahwa pada kondisi parasimpatis atau tenang mengendalikan stres, maka pencernaan kita akan lebih optimal mengabsorpsi apa yang kita makan. Karena percuma kita udah pilih makanan yang sehat, kita sudah tentukan jamnya, tapi di sininya belum tenang gitu ya, masih ada kemarahan, dendamnya. Jadi di bulan puasa ini selain kita menahan nafsu makan, nafsu minum, juga kita mengevaluasi ya, menahan nafsu kemarahan gitu ya, dendam. Kita seperti riset lagi ya, karena bukan hanya eh, atas dasar apa ya, oh ini karena memang saya setahun sekali menjalankan ibadah ini, tetapi ini adalah suatu hal yang tetap harus kita pertahankan sepanjang tahun ya, sehingga kita bisa mengontrol emosi kita. Dalam kondisi tubuh tubuh ini ya, seperti ini kita bisa tetap mengalami inflamasi ringan kronis yang sering muncul sebagai badan terasa berat, sering kaku atau pegal, sendi lebih sensitif, kepalanya terasa penuh, dan energinya tidak stabil. Ya, kemudian dari sisi healthy gut ini, pola berbuka yang terlalu berat juga dapat mengganggu kesehatan usus, terutama mikrobiomnya. Kalau kita makannya banyak gorengan dengan minyak yang proinflamatori, gula yang tinggi, kemudian akhirnya memicu kembung, begah, reflux, atau BAB-nya tidak nyaman, ya, maka itu akan mengganggu mikrobiomnya karena usus berperan besar dalam sistem imun. Ya, mikrobiom yang ada di dalam usus kita berperan besar terhadap sistem imun. Gangguan pada usus itu dapat meningkatkan sinyal inflamasi yang di, yang mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk sendi, otot, dan bahkan mood. Kalau dalam konteks mind and body intelligence, kondisi ini juga berkaitan dengan sistem saraf ya. Jadi Ramadan dijalani dengan stres tinggi, kurang tidur, ya,
kemudian pikiran yang terus tegang, maka kita akan mengaktifkan sistem simpatis menjadi dominan, ya. Tubuh tetap berada dalam mode siaga. Pada saat tubuh dalam mode siaga, inflamasi meningkat, maka ototnya yang menjadi sulit rileks, ya. Kemudian rasanya kalau tidur itu kayak nggak puas gitu ya, kayak nggak seger pas bangun ya, akhirnya menjadi pegel-pegel. Nah, karena itu ketika ada orang yang merasa lebih sehat saat puasa dan ada yang justru semakin pegal, penyebabnya itu bukan semata puasanya ya, harus digali perbedaannya itu dari mana. Terletak pada bagaimana tubuh beradaptasi terhadap puasa ini ya. Jadi lihat dari sisi yang lain dan seimbangkan. Ya, jika ritme makan seimbang, usus lebih sehat, hormon lebih stabil, tidurnya lebih baik, Bapak Ibu semua, dan sistem saraf lebih tenang, maka puasa dapat menjadi sarana pemulihan. Ya, namun jika sahur dan berbuka justru memperberat gula darah, ya, gula darah makin tinggi, inflamasi, dan gangguan usus serta stres biologis, tubuh tetap akan terasa berat dan pegal-pegal. Ya, karena itu dalam sesi ini kita tidak hanya belajar memahami atau menahan lapar saja ya, tetapi bagaimana menjalani puasa itu sehingga benar-benar menjadi bukan hanya ibadah tetapi juga terapi bagi tubuh kita. Ya, oke. Dari tadi kita sebut inflamasi kronis ya. Sekarang kita akan bahas apa itu inflamasi kronis. Kita tahu inflamasi akut itu kalau misalnya di kulit, kita misalnya digigit oleh serangga, terus nanti bengkak, merah ya, panas ya, itu inflamasi kronis. Tapi kan di satu titik gitu kan. Tapi apa ya itu inflamasi akut, maaf. Tapi apa itu inflamasi kronis ya? Mari kita lihat dari slide ini. Ketika kita mendengar kata inflamasi atau peradangan, maka banyak orang langsung membayangkan infeksi. Ada demam, ada bengkak ya, yang jelas terlihat dengan mata kita. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari ada bentuk inflamasi yang jauh lebih halus dan sering tidak disadari, yaitu inflamasi ringan kronis atau low grade chronic inflammation. Pada kondisi ini, tubuh tidak mengalami infeksi berat, tetapi sistem imun berada dalam keadaan aktif ringan secara terus-menerus, seolah-olah menerima sinyal stres kecil setiap hari tanpa benar-benar sempat pulih. Dalam functional medicine, inflamasi ringan yang kronis sering menjadi akar yang menghubungkan berbagai keluhan yang tampaknya tidak berkaitan. Misalnya, seseorang datang dengan keluhan pegal, tetapi juga mengalami keluhan gangguan pencernaan, sulit fokus, atau berat badan yang sulit turun. Secara permukaan, keluhannya berbeda-beda, tetapi sering memiliki benang merah yang sama. Inflamasi yang berlangsung lama di dalam tubuh. Karena sifatnya ringan, kondisi ini seringkali tidak disadari orang atau tidak dipahami gitu ya. Nah, orang hanya merasakan tanda-tanda seperti badannya terasa lebih berat dari biasanya, ototnya mudah pegal atau kaku, sendinya mulai tidak nyaman, nyeri-nyeri gitu ya, mudah lelah walau aktivitasnya tidak berat, sulit fokus atau brain fog, jadi kayak lemot gitu ya. Berat badannya sulit turun. Gejala-gejala ini sering dianggap wajar karena usia atau karena kelelahan. Padahal bisa saja menjadi sinyal bahwa tubuh itu sedang membawa beban inflamasi yang terus berulang-ulang tetapi low grade. Dalam kacamata lifestyle medicine, inflamasi ringan kronis itu biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor besar saja, tetapi oleh akumulasi kebiasaan sehari-hari seperti tidurnya yang kurang atau tidak berkualitas ya, konsumsi gula dan makanan ultra processed food ya, kurang aktivitas fisik, stres emosional yang berkepanjangan, kemudian dehidrasi, kurang minum ya, dan ritme makan yang tidak teratur. Faktor-faktor kecil ini yang kelihatannya sederhana, jika terus-menerus terjadi, membuat tubuh sulit masuk ke fase pemulihan. Akhirnya nanti bingung, kok saya gampang sakit ya? Nah, sekarang lewat webinar-webinar yang kita sudah lalui dan juga hari ini, Bapak Ibu menambah wawasan untuk dapat menganalisa diri sendiri dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dulu ya. Jadi dari perspektif healthy gut, usus juga berperan penting dalam kesehatan. Usus itu bukan hanya tempat pencernaan ya Bapak Ibu, tetapi pusat
interaksi antara makanan, mikrobiota, dan sistem imun. Ketika pola makan tidak mendukung kesehatan usus, ya kita udah tahu ya, tinggi gula, gorengan, dan segala macam ya, kurang serat, maka lingkungan usus itu dapat terganggu. Akibatnya muncul keluhan, keluhannya bisa seperti kembung, begah, BAB tidak nyaman, ya, serta peningkatan sinyal inflamasi yang dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Bisa saja belum tentu ada semua gejala ini ya, seperti kayaknya BAB-nya biasa-biasa saja. Ya, bisa saja dalam bentuk misalnya jerawat ya, dalam bentuk kok ada luka, kok lukanya lama sembuh gitu ya, seperti itu. Ya, itu adalah tanda-tanda kecil dari tubuh yang mulai sekarang kita harus lebih apa ya, lebih lihatnya lebih teliti gitu ya terhadap diri sendiri. Nah, inflamasi juga berkaitan dengan keseimbangan hormonal, pastinya. Insulin yang sering melonjak, naik turun kayak roller coaster akibat konsumsi gula dan karbohidrat yang simpleks itu akan meningkatkan penyimpanan lemak dan menyebabkan inflamasi metabolik. Nah, kortisol yang tinggi karena stres atau kurang tidur itu membuat tubuh tetap berada dalam mode siaga dan memperlambat pemulihan. Nah, ketidakseimbangan hormon lapar kenyang atau leptin dan grelin ini juga dapat meningkatkan rasa craving, maunya makan, makannya yang manis, sehingga makin mempertambah inflamasi. Ya, kalau dari sisi stres dalam mind and body intelligence, inflamasi ringan kronis juga berkaitan dengan eh, apa namanya sistem saraf kita. Ketika seseorang hidup istilahnya stresnya itu nggak selesai-selesai ya. Tidak ada solusi terus-menerus atau sedih terus ya. Nah, tubuh itu perasaan ya, emosi itu akan terbaca dalam sel-sel kita gitu ya. Akhirnya akan bertahan di mode siaga terus, tidak di mode repair atau pemulihan. Jadi sebenarnya tubuh tidak sedang rusak, Bapak Ibu. Tubuh Anda itu sedang berjuang untuk adaptasi terhadap beban yang terus-menerus. Anda harus hanya memahami untuk kondisi saya ini bebannya apa, bisa mengevaluasi ya, apakah pola makan, apakah kurang serat ya, apakah ada emosi yang menyebabkan hormonnya tidak seimbang, terutama hormon stresnya, tidur yang buruk, atau seperti apa. Ya, ingat, hormon stres itu kortisol adalah hormon glukokortikoid. Jadi, walaupun Anda jaga makan dengan baik, Anda masih ada stres yang Anda gali sendiri apakah dari physically, chemically, atau emotionally, maka dia akan meningkatkan gula darah. Nah, karena itu dalam webinar ini kita tidak hanya membahas nyeri sendi, pegal, atau berat badan ya, sebagai masalah terpisah. Kita sedang belajar memahami bahasa tubuh. Dan salah satu bahasa yang paling sering digunakan tubuh adalah inflamasi ringan kronis ya. Jadi ketika kita memahami semua ini, fokus kita tidak hanya menghilangkan gejala ya Bapak Ibu, nih obatnya. Tetapi kalau sakit sekali, tentu boleh minum obat, tetapi bukan berarti itu obat terus-menerus. Kita harus mencari nih, kenapa saya bisa seperti ini ya, inflamasi dari mana ya. Tetapi kita harus juga eh, belajar untuk membantu tubuh kita menurunkan inflamasi ya, bukan hanya dengan obat saja, tetapi juga gali dari akar masalah, melakukan penelitian ya, lebih detail dengan pemeriksaan penunjang ya. Nah, kita bisa melalui pola makan kita juga kita evaluasi, kemudian apakah kita eh, menjaga mikrobiom yang sehat baik dari pola makan dengan probiotik kah, prebiotik gitu ya. Kita lihat juga dari stresnya apakah memang stres apa kortisolnya tinggi dan segala macamnya, kita bisa sama-sama evaluasi. Mengapa inflamasi itu bisa membuat sendi nyeri dan tubuh pegal? Nah, banyak orang itu mengira nyeri sendi atau pegal itu hanya disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat ya atau cedera atau faktor usia. Namun dalam praktek klinis sering ditemukan bahwa keluhan pegal atau nyeri sendi muncul bahkan ketika aktivitas tidak terlalu berat ya. Salah satu penyebabnya adalah inflamasi di dalam tubuh. Nah, tadi kita sudah menggali tentang istilah inflamasi kronis ya. Nah, inflamasi itu sebenarnya merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Jadi inflamasi itu tidak salah kalau memang dia singkat. Saat terjadi infeksi atau cedera,
inflamasi itu membantu proses penyembuhan, Bapak Ibu. Jadi inflamasi itu sebenarnya tidak salah ya. Itu adalah proses alami yang sehat untuk tubuh ya. Namun, jika inflamasinya berlangsung terlalu lama, seperti pada inflamasi ringan yang kronis, karena gaya hidup yang salah itu sangat disayangkan. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan, terutama juga rangsangan sakit ya. Jadi di functional medicine, mediator inflamasi itu seperti sitokain ya, atau sitokin dapat meningkatkan sensitivitas sistem saraf terhadap nyeri. Akibatnya rangsangan ringan dapat terasa lebih kuat, lebih kayak sakit gitu, lebih sensitif. Nah, inilah sebabnya sendi itu bisa terasa lebih ngilu, otot lebih mudah pegal, dan tubuh terasa kaku-kaku. Seperti kayak kita sudah beraktivitas berat atau banyak, padahal enggak ya. Inflamasi itu juga mempengaruhi otot dan jaringan fasia, yaitu jaringan ikat yang menyelimuti otot. Ketika tubuh itu berada dalam keadaan inflamasi atau stres biologis yang berkepanjangan, Bapak Ibu, maka fasia ini menjadi lebih kaku dan kurang elastis. Nah, otot pun cenderung lebih tegang, sehingga muncul sensasi badan berat, kaku saat bangun tidur, atau bahu dan punggungnya cepat terasa pegal. Nah, selain itu, inflamasi dapat mempengaruhi keseimbangan cairan di jaringan, ya. Di sekitar otot dan sendi akan terjadi lebih penumpukan ya cairan tersebut. Perubahan kecil pada cairan jaringan dapat menimbulkan sensasi penuh, tegang, atau tidak nyaman. Pada saat yang sama, proses pemulihan tubuh juga menjadi lebih lambat, sehingga tubuh terasa tidak benar-benar segar meskipun sudah beristirahat. Jadi, di kacamata lifestyle medicine, kondisi ini sering diperkuat oleh kebiasaan sehari-hari seperti kurang tidur, konsumsi gula dan makanan ultra processed food, dan kurangnya aktivitas fisik serta stres kronis. Faktor-faktor ini mempertahankan sinyal inflamasi sehingga tubuh sulit keluar dari siklus kelelahan dan pegal ya. Dari healthy gut, kesehatan usus juga berperan penting. Usus merupakan pusat regulasi sistem imun. Ketika keseimbangan mikrobiota usus terganggu, barrier usus terganggu, sinyal inflamasi dari usus meningkat ya. Jadi bisa saja mulainya dari usus ya gitu ya. Karena kita kurang serat, makannya gula tinggi yang terus-menerus kita tidak jaga ya. Jadi akhirnya menyebar melalui aliran darah signalnya ini. Nah, hal ini dapat mempengaruhi jaringan termasuk otot dan sendi ya. Kalau untuk keseimbangan hormonal juga berperan dalam regulasi inflamasi. Jadi kortisol itu membantu sebenarnya mengendalikan peradangan. Tetapi jika ritmenya terganggu akibat stres yang eh, kronis, kurang tidur, maka kontrol inflamasi ini menjadi kurang stabil. Jadi lonjakan insulin akibat konsumsi gula berlebih juga dapat memperkuat inflamasi metabolik gitu ya. Kemudian dari persepsi eh, sistem saraf di Mind and Body Intelligence ya, setiap orang harus belajar bisa mengendalikan stresnya, belajar untuk memahami tubuhnya. Saya itu sebenarnya stresnya dari kegiatan fisikah atau pikiran, ya, karena setiap orang berbeda. Ya, ada yang pikirannya tidak, tetapi dia terlalu keras berolahraga, ya, seperti itu. Nah, itu yang kita harus pahami, ya, kita harus evaluasi sehingga inflamasi tidak meningkat, ya. Karena itu, ketika inflamasi meningkat, tubuh menjadi lebih sensitif dalam banyak aspek. Sendi lebih mudah terasa ngilu, otot dan fascia lebih tegang gitu ya, pemulihan lambat dan tubuh terasa kaku atau berat meskipun aktivitasnya tidak berat ya. Jadi memahami mekanisme inflamasi ini penting karena solusinya untuk nyeri sendi dan pegal tidak selalu hanya dengan obat atau istirahat. Yang sering dibutuhkan adalah membantu tubuh menurunkan inflamasi secara menyeluruh melalui pola makan yang lebih seimbang, kesehatan usus yang lebih baik, keseimbangan hormon yang stabil, dari tidur dan juga pengendalian stres ya. Jadi hati yang tenang adalah obat ya. Kemudian, 4 pemicu inflamasi yang sering memburuk saat Ramadan. Ya, ketika Anda misalnya mengalami pegal-pegal, nyeri sendi, tubuh rasa berat, energinya tidak stabil gitu ya selama masa Ramadan, kita harus mencari ini akar masalahnya. Padahal dalam banyak kasus masalahnya bukan karena puasanya gitu, tetapi karena cara kita menjalani ritme saat
eh, puasanya di bulan Ramadan ya. Di functional medicine, inflamasi ringan kronis biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor sekali lagi ya, tetapi akumulasi kebiasaan kecil yang terjadi berulang kali setiap hari ya. Ada 4 faktor yang kita akan gali satu-satu. Yang pertama adalah konsumsi gula dan tepung berlebihan saat berbuka ya, atau saat sahur bisa saja ya. Kita tahu bahwa glukosa darah yang naik cepat gitu ya akan juga meningkatkan insulin ya. Lonjakan insulin itu yang Enggak dong. dapat memperkuat Dapur nanti. penumpukan penyimpanan lemak dan sinyal inflamasi ya. Kemudian fluktuasi gula darah yang tajam juga membuat energi tidak stabil, mudah lelah dan memicu craving makanan untuk manisnya lebih bertambah. Akhirnya jadi lingkaran setan, manis bertambah, inflamasi meningkat, kemudian healthy gut-nya microbiome tertekan lagi ya. Dan akhirnya balik lagi barrier usus terkena, leaky gut dan ulang-ulang ya. Jadi menjaga lifestyle itu menurut saya dan saya selalu katakan ke pasien saya, kita tidak pernah anti obat, kita tidak pernah anti eh, apa namanya terapi apa, terapi banyak terapi yang sekarang dijalankan, tetapi jangan pernah melupakan bagaimana gaya hidup kita, karena itu adalah fondasi dari segala eh, upaya kita untuk tetap menjaga kesehatan ya. Yang kedua, kurang tidur atau tidurnya yang terputus gitu ya. Jadi kita tahu tidur eh, ya tidur saat bulan Ramadan itu kan bisa saja kalau kita tidak atur lebih pendek gitu ya. Jadi akhirnya sama lagi kalau misalnya kita tidurnya tidak baik, maka proses detoks dalam tubuh tidak terjadi, kortisolnya naik dan akhirnya meningkatkan inflamasi juga ya. Jadi di lifestyle medicine justru tidur adalah pilar penting untuk pemulihan tubuh. Kita kasih suplemen, kita kasih obat, tapi kita tidak gali tidurnya percuma gitu ya. Jadi kita harus selalu menggali bagaimana tidurnya, kualitas tidurnya. Kalau ada masalah, kita harus bantu perbaiki. Saat tidur yang cukup, tubuh memperbaiki jaringan. Saat tidur yang cukup, tubuh menyeimbangkan hormon. Dan saat tubuh bisa tidur dengan cukup malam hari, maka dia akan bisa menurunkan inflamasi, ya. Tetapi sebaliknya, kalau kurang tidur, ritme hormon seperti kortisol, grelin, dan leptin itu akan kacau, sehingga inflamasi meningkat, dan akhirnya besoknya lebih cepat mau craving, karena hormon grelin dan leptin antara lapar dan yang menandakan kenyang itu tidak sinkron gitu ya. Akhirnya eh, rasa laparnya menjadi tidak seimbang. Kemudian perhatikan nomor 3, dehidrasi. Jangan sampai kita kekurangan air ya saat di bulan Ramadan. Selama puasa itu tubuh tidak menerima cairan selama beberapa jam ya. Jika asupan air saat sahur dan berbuka tidak cukup, dapat terjadi dehidrasi ringan. Nah, cairan itu sangat penting untuk sirkulasi darah, untuk pelumas sendi, untuk metabolisme sel, dan untuk transport nutrisi. Nah, ketika cairan tubuh kurang, otot dan sendi itu menjadi lebih stiff, lebih sensitif, lebih kaku, sehingga mudah terasa pegal-pegal. Dehidrasi juga dapat memperlambat proses pembuangan, ya, sisa metabolisme sehingga tubuh itu terasa lebih lelah ya karena nggak didetoks gitu ya, nggak keluar. Yang keempat, stres dan dominasi sistem saraf simpatis. Ya, jadi sekali lagi banyak orang selama menjalankan ibadah Ramadan ya harus juga belajar menenangkan diri, ya, menahan emosi gitu ya. Dan ini bukan hanya menjalankan ibadahnya, tetapi memang baik sekali untuk biologi selnya kayak gitu ya. Jadi kita tidak kan memang ini ada stres ya yang terjadi karena memang ada perubahan ritme ya, ritme makannya dan tidurnya ya. Jangan ditambahkan lagi dengan stres yang over gitu ya. Jadi kita jangan membuat tubuhnya di mode simpatis aja ya, survival aja, tapi harus ke parasimpatis atau rest and digest ya. Jadi pada saat stres secara emosional atau physically meningkat ya, kortisol meningkat ya. Dan akhirnya bila kortisol meningkat maka ototnya menjadi cepat tegang gitu ya. Jadi kita sulit untuk ke mode parasimpatis untuk pemulihan ya. Jadi kita harus bijaksana memilih, bukan tidak boleh olahraga. Tetap habis kita berbuka ya atau sahur gitu ya, kita boleh jalan-jalan sedikit gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa eh, load kita ya, beban kita. Misalnya
Kita udah tahu nih kita lagi bulan puasa, lagi berpuasa. Kita udah tahu di kantor lagi berat. Janganlah ditambah lagi dengan olahraga di gym yang berat gitu loh. Jadi kita harus mengukur kapan kita bisa melakukan aktivitas olahraga yang baik. Karena olahraga baik, tetapi kalau tidak bijaksana, tidak menilai diri sendiri dan jadwal, maka itu olahraga yang tadinya baik bisa menjadi stres dan meningkatkan inflamasi. Maksud saya seperti itu. Jadi harus bijaksana ya. Dan sama sekali lagi dari sisi mind and body intelligence itu eh, apa namanya dari sisi stres mental itu juga kita harus kendalikan ya. Jadi jika keempat faktor ini bersama-sama kita pahami, maka akan lebih stabil ya. Seringkali masalah itu bukan karena puasanya, tetapi pada saat kompensasinya ini berlebihan saat berbuka, gangguan tidur, hidrasi yang kurang, serta stres yang tidak terkelola, barulah akan menimbulkan inflamasi ini. Jadi kita harus belajar mengendalikannya ya. Tetapi ketika faktor-faktor ini bersamaan dikendalikan, tubuh tetap bisa mengadakan pemulihan gitu ya, bisa melakukan regenerasi kembali ya. Oke, jadi Bapak Ibu tahu soal ini. Kemudian ada kita belajar ya, ada beberapa jalur ya yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah gula darah naik dan turun. Pada saat gula darahnya cepat naik dan turun, maka inflamasi meningkat ya. Salah satu jalur biologis yang penting memicu inflamasi saat Ramadan adalah ketidakseimbangan gula. Sekali lagi ya, janganlah makan dan minum sekali lagi yang membuat spike di kelas-kelas webinar sebelumnya sudah detail kita bahas tentang bagaimana kita bisa eh, apa tips-tipsnya ya. Jangan sampai gulanya spike ya. Misalnya minum dulu air putih, tarik nafas dulu. Ya nanti kita akan belajar lagi. Kemudian mungkin satu atau dua kurma, kasih jeda, baru kita makan besar. Jangan pas bisa buka puasa langsung, makannya banyak banget ya. Maka gulanya akan spike ya. Ada beberapa tips juga tentang cara makannya ya. Cukup serat, cukup protein yang Bapak Ibu bisa lihat kembali di eh, pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Jadi intinya adalah glukosa yang tinggi ini yang jadi roller coaster gula darah itu maka akan juga membuat orang cepat lemas, cepat mengantuk, sulit fokus dan cepat lapar lagi ya. Jadi kita belajar untuk mengendalikan itu ya. Jadi fluktuasi gula darah ini yang berulang merupakan pemicu untuk inflamasi metabolik ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Lonjakan insulin yang membuat tubuh jadi lebih mudah menyimpan energi sebagai lemak. Kemudian terjadi makin bertambah lagi lemak visceralnya sekitar organ ya dan menghasilkan mediator inflamasi. Lemak itu yang makin besar, insulinnya naik, membuat tanda lemaknya makin besar, makin obes gitu ya. Pada saat lemak itu makin besar, misalnya pecah gitu ya, di dalam tubuh itu juga mengeluarkan zat-zat proinflamasi, meningkatkan inflamasinya. Itu sebabnya ketidakstabilan gula darah itu sering berkaitan dengan keluhan seperti tubuh terasa lebih berat, sendi lebih sensitif, energi mulai turun, dan berat badan sulit turun ya. Jadi kita harus perhatikan gula darah, cara makannya, pemilihan makannya dari protein dan serat ya. Jadi sekali lagi juga Bapak Ibu sudah tahu bahwa gula yang tinggi ini akan memperburuk healthy gut kita. Microbiome kita tidak bisa hidup di lingkungan yang gulanya tinggi, akan merusak. Terjadi disbiosis, keseimbangan yang baik sama buruknya lebih banyak yang buruknya terjadi ya. Jadi gula darah itu bukan hanya mempengaruhi sel tapi microbiome kita juga ya. Jadi kita akibat tubuh sulit masuk ke mode repair atau pemulihan, maka kita akhirnya harus mengubah polanya ya. Dan puasa ini yang seharusnya membantu detoks metabolik justru diikuti energi yang tidak stabil, rasa lapar yang berulang dan kecenderungan menyimpan lemak ya. Ya, artinya betapa pentingnya di bulan puasa itu kita tidak sudah memupuk kebaikan untuk kesehatan juga dengan untuk ibadah kita secara iman, jangan sampai salah caranya untuk berbuka puasa. Ya, jadi akhirnya manfaat kebaikan puasanya akan hilang untuk biologi selnya ya. Kemudian jalur kedua, gut inflammation axis ya. Dalam ilmu kesehatan
modern saat ini, usus itu tidak dipandang hanya sebagai organ pencernaan ya Bapak Ibu. Dalam pendekatan functional medicine dan lifestyle medicine serta healthy gut, usus itu merupakan salah satu pusat regulasi kesehatan tubuh karena berhubungan erat dengan metabolisme sistem imun, hormon, dan bahkan kesehatan mental. Sekitar 70% sistem imun tubuh itu berinteraksi dengan jaringan di sekitar usus. Ya, artinya apa yang kita makan, bagaimana makanan dicerna, dan bagaimana kondisi mikrobiota itu di dalam usus sangat mempengaruhi respon imun dan tingkat inflamasi tubuh. Ya, jadi triliunan mikroorganisme yang disebut mikrobiota usus itu kita harus jaga dengan tidak memberikan makanan yang gula tinggi tetapi serat yang yang disebut dengan prebiotik ya sehingga yang tumbuh itu adalah mikrobiota yang sehat yang punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita bukan disbiosis atau mikrobiom yang buruk gitu ya malah merusak tubuh kita dan meningkatkan inflamasi ya jadi berikan makanan yang sehat berupa sayur ya serat-serat yang alami ya nah selama bulan Ramadan ini pola makan yang berubah drastis ini kita harus belajar juga untuk menilai gitu ya. Jangan sampai Anda berbuka menaruh sesuatu di piring atau pilih makanan itu yang akhirnya ultra processed food, fast food ya, gorengan yang terlalu berat kayak gitu ya, yang akhirnya kita pikir kita sudah melakukan kebaikan padahal akhirnya salah pas berbuka semuanya akhirnya tidak ada manfaat yang baik ya untuk kesehatan ya. Oke, kita udah tahu bahwa tanda-tandanya adalah kembung, begah, rasa penuh di perut ya, reflux asam lambung atau pola BAB-nya yang tidak baik ya. Artinya sudah terjadi iritasi ya atau beban berlebihan pada healthy gut kita ya. Jangan sampai pola ini kita akhirnya menciptakan gut inflammation. Kalau sudah terjadi gut inflammation, maka mudah sekali akan terjadi leaky gut ya. Jadi sangat disayangkan. Oke. Ingat bahwa gut ada aksisnya, ada dua two ways connection. Healthy gut, healthy mind gitu ya. Ada istilahnya seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini janganlah Anda salah mengambil keputusan sehingga merusak gut brain axis tersebut ya. Jadi usus yang sehat itu sangat penting. Kemudian jalur ketiga itu sistem saraf dan pegal yang tidak hanya fisik gitu ya. Nah, ketika seseorang merasakan pegal di bahu, leher, atau punggung, banyak yang langsung menganggap penyebabnya adalah aktivitas fisik, seperti duduk terlalu lama atau postur tubuh yang kurang baik. Nah, faktor ini memang bisa berperan, namun dalam pendekatan kesehatan integratif, pegal tidak selalu berasal dari otot saja. Ya, bisa dari sistem saraf dan respons stres tubuh yang memiliki peran yang besar. Ya, jadi tubuh itu memiliki dua sistem ya, Bapak Ibu yang sangat besar, yang utama, yang mengatur keseimbangan fungsi tubuh. Yang pertama adalah sistem saraf simpatis, yaitu sistem yang aktif saat tubuh menghadapi stres atau ancaman. Nah, sistem ini meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan membuat tubuh itu siap bereaksi. Yang kedua adalah sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem yang berperan dalam pemulihan. Dalam keadaan ini, tubuh bisa rileks, pencernaan bekerja baik, ya, jaringan diperbaiki, dan energi dipulihkan. Nah, masalahnya dalam kehidupan sehari-hari, tantangan di dunia modern ini, banyak orang itu sering berada dalam mode simpatis terus. Tidak bisa ganti ke parasimpatis ya. Dan tekanan pekerjaan, stres emosional, kurang tidur, ya target gitu ya, ritme hidup yang cepat, membuat tubuh itu sulit benar-benar masuk ke mode pemulihan. Ya, jadi dalam hal ini di functional medicine kita tahu bahwa regulasi hormon stres terutama kortisol itu akan terganggu. Ya, sekali lagi kalau stresnya terganggu, kortisolnya naik, maka ototnya tegang ya, gampang untuk inflamasi, lebih mudah sensitif ya, gula darah meningkat ya. Dan yang saya lihat pada pasien-pasien saya yang datang yang memang moodnya udah bertahun-tahun di simpatis, mungkin karena ada trauma gitu ya. Akhirnya sulit ya melihat kayak solusinya gitu ya. Solusinya bahwa dia tuh berpegang saya pada masa lalu yang menyakitkan itu. Sehingga moodnya tuh selalu on terus. Akhirnya kalau sudah bertahun-tahun, akhirnya timbulnya autoimun, akhirnya timbulnya
cancer dan segala macam. Walaupun ada yang sudah memang sudah pulih dan baik, tugas kita sebagai dokter itu juga untuk membantu untuk menenangkan pikirannya, ya. Bagaimana kita bisa menenangkan pikirannya, bukan hanya menyodorkan ini obatnya saja, gitu ya. Karena sistem saraf itu sangat berpengaruh terhadap imun sistem, terutama di usus kita, ya. Kalau di lifestyle medicine, tentunya kita harus evaluasi ya kualitas tidur ya, kemudian em, ya olahraganya juga apakah terlalu berat atau tidak atau kurang olahraga sama sekali ya. Jadi semuanya itu dari healthy gut juga keseimbangan hormon, metabolisme itu sangat berkaitan dalam hal ini ya. Jadi em, akibatnya kita kalau sudah bisa mengendalikan ini semua, maka otot itu bisa rileks ya, tidak sepenuhnya eh, pulih secara langsung ya, tetapi rasa pegalnya itu bisa significantly berkurang ya, inflamasinya berkurang ya. Karena itu untuk mengurangi pegal dan nyeri sendi secara menyeluruh kita tidak hanya memperhatikan aktivitas fisik dan atau nutrisi saja, tetapi juga bagaimana tubuh mengelola stres, bagaimana sistem saraf kembali ke keadaan yang lebih tenang dan seimbang ya. Mengapa di saat puasa itu, mengapa puasa yang tepat, sorry, dapat bisa menjadi antiinflamasi ya. Setelah kita sudah membahas topik-topik atau poin-poin sebelumnya kenapa bisa inflamasi ya, eh, kita sekarang akan menggali ya eh, bahwa puasa itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk membantu tubuh menurunkan inflamasi secara alami loh, asalkan dijalankan dengan pola yang tepat ya. Jadi tubuh itu memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri sendirinya, self healing. Self healing. Namun kemampuannya ini sering terhambat karena tubuh terus-menerus dalam kondisi inflamasi, dalam kondisi yang eh, secara metabolik sangat berat ya, ketidakseimbangan hormonal ya, sehingga eh, misalnya disebabkan karena makan terus-menerus ya, dan kurang tidur dan lain-lain ya, sehingga puasa yang memberikan tubuh jeda makan ya, jeda secara biologis yang sangat penting bisa memulihkan sel-selnya ya. Ketika kita tidak makan selama beberapa jam saja, sistem pencernaan itu tidak perlu terus-menerus bekerja, Bapak Ibu, ya kasih istirahat sehingga energi tubuh dapat dipulihkan ya ke perbaikan sistem seluler. Oleh karena itu, kalau sudah lama diberikan istirahat selama misalnya 14 jam atau lebih, maka jangan dikagetkan gitu ya. Jadi kita harus mindful menjaga healthy gut-nya ya. eh, Jeda makan itu juga membantu sistem pencernaan, menjalankan ritme alami, termasuk aktivitas yang disebut migrating motor complex, ya, yaitu gelombang kontraksi usus yang membantu membersihkan sisa makanan dari bakteri, ya, dan saluran dan yang kotor-kotor di saluran cerna bisa keluar. Dengan adanya jeda ini, lingkungan usus itu menjadi lebih stabil, lebih bersih, dan iritasi pada saluran cerna akan berkurang, ya. Dan puasa itu juga akan memperbaiki ritme hormon secara metabolik dari insulin dan juga em, apa namanya, ya terutama insulinnya. Jadi jangan spike terlalu tinggi ya. Kita sudah mendengar dari penjelasan sebelumnya ya. Jadi selain insulin maupun hormon grelin dan leptin itu akan lebih seimbang ya. Jadi kita perbaikilah secara lifestyle-nya, jam biologis tidur ya. Yang simpel-simpel dulu sebelum kita meloncat kepada obat apa ya atau suplemen apa ya kayak gitu ya. Bukan itu salah, tetapi kita perbaiki dulu dari hal-hal yang sederhana. Kalau Anda misalnya belum melihat perubahan dari lifestyle-nya ya, baru Anda misalnya bisa konsultasi ke dokter ya. Jadi maksud saya adalah kita harus mindful dan juga dengan memahami tubuh kita sendiri, kita juga bisa tahu, oh iya ya, saya perbaiki ini ya, ini saya selama ini saya salah ya. Kita bisa mengembalikan sel kita ke mode yang repair, ke mode yang stabil, yang tenang seperti itu ya, sehingga metabolisme kita akan berjalan dengan lancar lagi ya. Karena itu puasa yang dijalankan dengan pola yang tepat itu dapat menjadi cara alami untuk mengurangi beban metabolik dan menurunkan inflamasi ya, yaitu ritme yang sehat. Nah, ketika faktor-faktor ini berjalan bersamaan,
maka puasa dapat menjadi sarana untuk tubuh untuk mengatur ulang metabolisme, ya, menurunkan inflamasi dan kembali ke keseimbangan biologis yang lebih sehat kita. Nah, tanda tubuh lebih anti inflamasi selama Ramadan itu gimana, ya? Jadi ketika Ramadan perbaikan kesehatan selama apa namanya selama kita berpuasa, eh, pada banyak orang langsung melihat satu indikator utama, yaitu angka di timbangan, ya. Jika berat badannya belum turun, seringkali muncul anggapan bahwa tubuh itu belum mengalami perubahan. Padahal dalam pendekatan fungsional dan lifestyle medicine, perubahan biologis itu biasanya muncul terlebih dahulu pada fungsi tubuh, baru kemudian terlihat pada berat badan. Ya, ini berkaitan dengan berat badan. Tubuh itu sering memberikan beberapa sinyal awal bahwa beban inflamasi mulai menurun dan sistem tubuh itu mulai kembali seimbang. Salah satu tanda yang sering dirasakan adalah bangun pagi itu terasa lebih ringan, lebih sehat, lebih segar. Ketika inflamasi menurun dan kualitas tidurnya membaik, tubuh dapat menjalankan proses pemulihan jaringan dengan lebih efektif pada malam hari. Ritme hormon seperti melatonin dan kortisol juga lebih baik dan seimbang, sehingga tubuh tidak terasa terlalu berat atau terlalu kaku saat bangun tidur. Tanda berikutnya adalah pencernaan terasa lebih nyaman. Misalnya, kembung atau begah setelah makan mulai berkurang, ya. Jadi dari perspektif healthy gut ini, hal ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan mulai beradaptasi dengan ritme makan yang lebih teratur dan baik. Lingkungan mikrobiota usus juga lebih stabil dan barrier usus lebih kuat. Tidak lagi dalam stage atau inflamasi, low grade inflammation, ya. Ketika inflamasi mulai turun, nyeri sendi dan pegal tubuh juga ikut berkurang. Itu tanda yang berikutnya, ya. Karena ususnya diperbaiki dan segala macam, ya. Kemudian perubahan lainnya yang muncul yang bisa kita lihat juga, cravings terhadap makanan manis, manis juga berkurang. Rasanya kayak dulu lebih sering, sekarang saya kayak nggak pingin gitu, ya. Nah, ketika gula darah dan insulin stabil, hormon lapar dan kenyang pun seperti grelin dan leptin itu mulai seimbang. Akibatnya rasa lapar lebih terkontrol dan keinginan terhadap makan terus-menerus yang manis itu berkurang, ya. Jadi kondisi ini biasanya diikuti oleh energi yang lebih stabil, ya. Tanda berikutnya, sepanjang hari loh, bukan hanya 1 jam, sepanjang hari lebih stabil. Tubuh tidak lagi mengalami pola energi yang roller coaster juga naik turun secara drastis yang menandakan bahwa metabolisme glukosa dan penggunaan energi di tingkat sel itu lebih efisien, ya. Nah, ketika metabolisme menjadi lebih efisien, tubuh juga mulai melepaskan lemak secara bertahap. Artinya, pada saat inflamasi berkurang, maka tubuh bisa membakar lemak karena insulinnya sudah mulai berkurang. Sehingga penurunan berat badan eh, menjadi yang sehat itu biasanya akan perlahan-perlahan terjadi, ya, bukan drastis, ya. Jadi perubahan kecil ini menunjukkan bahwa berbagai pilar kesehatan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Pola makan seimbang, tidurnya teratur, tidak pegal-pegal lagi, aktivitas tetap berjalan, tetap sehat, tetap kuat, ya, dan stres bisa terkendali, gitu, ya. Jadi tubuh tidak lagi terus berada dalam mode siaga, tetapi mulai bisa mengatur ke mode pemulihan, ya, atau rest and digest parasimpatis untuk repair. Karena itu perbaikan kesehatan tidak selalu langsung terlihat pada timbangan, ya Bapak Ibu, ya. Seringkali tandanya yang di tahap awal muncul dalam bentuk perubahan fungsi tubuh yang halus, tidurnya lebih nyaman, lebih pulih, pas bangun lebih segar, ya, tidurnya dipulihkan gitu, ya, pencernaan lebih nyaman, energi lebih stabil, cravingnya berkurang, dan nyeri sendi mulai pelan-pelan menurun, ya. Jadi ketika tanda-tanda ini muncul, berbahagialah Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah tanda sinyal dari tubuh yang sedang bergerak menuju kondisi yang lebih sehat. Jika ritme ini dipertahankan terus-menerus dengan pola yang seimbang semuanya, maka tubuh akan melanjutkan proses pemulihan secara bertahap semakin lanjut lagi, ya. Sahur antiinflamasi, apa yang sebaiknya
ada ya. Sahur sering dipahami hanya sebagai cara kita tidak terlalu lapar saat berpuasa ya. Namun dari perspektif functional dan lifestyle medicine dan juga keseimbangan healthy gut-nya dan keseimbangan hormon, sahur itu sebenarnya adalah fondasi metabolik yang menentukan bagaimana tubuh bertahan selama beberapa jam berikutnya sampai berbuka. Tujuan utama sahur bukan hanya membuat perut kenyang, tetapi membantu menjaga stabilitas energi, keseimbangan hormon, dan menurunkan risiko inflamasi sepanjang hari. Salah satu faktor yang penting adalah stabilitas gula darah. Ya, jika sahurnya hanya terdiri dari karbohidrat, kita harus tahu bahwa dia akan meningkatkan spike insulin, gula darah. Akhirnya balik lagi ya, kita gampang capek, craving meningkat, inflamasi meningkat, akhirnya nyeri-nyeri sendi ya. Kita harus tahu proteinnya harus imbang ya, harus ada protein dan serat ya dari telur, ikan, ayam atau sumber protein alami yang lainnya. Karena protein dan serat ini em, dua komponen ini membantu memperlambat pencernaan sehingga gula darah tidak lebih stabil, tidak cepat spike naik ya. Kemudian kita lebih cepat lebih lama kenyang gitu ya, tidak mau sering makan ya. Dari perspektif healthy gut itu, ini serat juga bagus untuk mikrobiota. Untuk akhirnya probiotik dan prebiotik membentuk postbiotik atau short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid ini akan melindungi barrier usus sehingga tidak gampang leaky gut ya. Jadi yang berikutnya, lemak sehat dalam jumlah yang cukup ya. Misalnya dari alpukat, kacang-kacangan bila Anda bisa makannya. Jadi lemak-lemak sehat itu membantu memperpanjang rasa kenyang dan membuat energi dilepaskan secara stabil ya. Kemudian tetap butuh karbohidrat yang kompleks ya. Kemudian ya nasi tetap harus makan ya. Saya pikir nasi yang secukupnya, tidak berlebihan atau porsinya paling banyak gitu ya. Eh, Karbohidrat kompleksnya juga bisa kita ganti dengan ubi-ubian atau oats gitu, itu bisa juga ya. Tetapi pilihlah yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian semua komposisi ini pasti akan berpengaruh terhadap hormon kita, yaitu hormon insulin, grelin, dan leptin ya. Nah, kalau kita makan whole foods terus udah kenyang, maka itu bertanda bahwa ya kita benar-benar lapar ya, lapar secara selnya ya sudah, nggak usah makan berlebihan, kenyang gitu ya. Nah, dengan menjaga pola sahur ini, ya maka bukan sekedar membuat kenyang, tetapi membantu menjaga stabilitas gula, mendukung kesehatan usus, dan menyeimbangkan hormon, dan mengurangi sinyal inflamasi selama puasa. Akhirnya kita juga terhindar dari pegal-pegal atau kaku-kaku di badan kita, ya. Kemudian berbuka antiinflamasi yang sering salah, ya. Setelah tadi kita berbahas tentang apa sahur, ya. Sekarang kita untuk berbuka puasa, ya. Nah, sekali lagi, kita harus selalu berpikir bagaimana kita memilih makanan juga yang tidak meningkatkan inflamasi. Ya, jadi cara berbuka itu sangat mempengaruhi hormon kita, inflamasi dan kesehatan pencernaan. Ya, jadi sama sebenarnya. Janganlah berbuka dengan eh, yang terlalu manis ya. Kalaupun manis, ya air dulu ya, air yang hangat, mungkin ada kurma satu atau dua biji saja ya, kemudian kasih jeda, baru kita pelan-pelan ya, setelah mungkin 5 menit 10 menit baru kita makan ya. Itu pun makanannya jangan langsung yang minuman manis, dessert manis, gorengan, udah kayaknya laparnya bukan di perut tapi di mata gitu ya. Akhirnya balik lagi jadi roller coaster, pilihlah yang tadi prinsipnya ya, ada serat, ada protein ya. Nah, kita harus tahu bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu atau gorengan yang proinflamasi itu meningkatkan stres oksidatif dan mediator inflamasi. Stres oksidatif itu bukan hanya meningkatkan inflamasi, tetapi kalau kita pelihara pola-pola seperti ini, lama-lama sel kita itu gampang terjadi oksidatif stres. Artinya lebih gampang rusak, lebih gampang rapuh. Disinilah awal muasal terjadi berbagai macam eh, sakit penyakit yang kita rasakan ya. Oke, ya. Jadi kalau kita udah pilih makanan-makanan yang sehat itu kita kendalikan gula, kita kendalikan gut health-nya ya secara bertahap
dan kita kendalikan hormon kita ya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Ada 3 pilar praktis untuk mengurangi pegal, nyeri sendi, dan berat badan ya. Setelah memahami berbagai jalur yang memicu inflamasi seperti ketidakstabilan gula, gangguan kesehatan usus, dan stres sistem saraf, pertanyaan pentingnya adalah apakah langkah praktis yang dapat dilakukan selama Ramadan untuk membantu tubuh kembali seimbang ya. Ya, artinya kita nomor satu harus pilih nutrisi antiinflamasi ya. Pilihlah dari whole food pada saat berbuka ya. Sambil kita menilai kalau kita makan whole foods ini harusnya kenyang. Kalau misalnya kayaknya kepinginnya makannya manis ya dan berlebihan, kita harus gali. Ini adalah karena stres atau bagaimana ya insulin kita lagi tinggi atau seperti apa ya. Dan kita tahu bahwa pemilihan nutrisi antiinflamasi baik untuk gut health-nya dan kalau gut health-nya baik, ya, microbiome-nya baik dan itu juga akan me, apa ya mencegah inflamasi meningkat. Yang kedua, movement ringan harian ya atau setelah makan ini prinsipnya bukan hanya pada bulan puasa, setelah selesai bulan puasa pun sehari-hari boleh diterapkan ya. Jadi habis makan itu harus ada movement, harus ada gerakan. Tetapi bukan kita hanya lakukan sementara ya, tetapi yang baik tubuh itu melihat bukan ge- yang kita lakukan dalam waktu singkat. Tubuh itu melihat kita tuh konsisten atau tidak gitu ya. Jadi harus konsisten. Kalau kita sambil jalan kaki sebentar atau nggak bisa jalan di luar, saya di rumah tuh punya stepper gitu ya, atau jinjit-jinjit, atau istilahnya jangan langsung duduk ya. Maka dengan gerakan itu juga akan meningkatkan sirkulasi darah ya dan aliran limfatik. Karena kan prosesnya lagi berjalan nih makannya ya. Jadi kita akan meningkatkan juga aliran darah dan aliran limfatik yang baik gitu ya, sehingga nutrisi dan oksigen lebih mudah mencapai jaringan otot dan sendi. Nah, dan saat-saat yang sisa metabolit itu juga bisa keluar lewat keringat kita, lewat urin kita, lewat feses kita ya. Jadi kita tidak menyimpan toksin. Jadi jalan ringan itu sangat bagus. Selain itu, akan meningkatkan sensitivitas insulin. Ingat Bapak Ibu, kalau kita mau mengendalikan gula darah dan menaikkan sensitivitas insulin di sel kita, kita harus rajin menggerakkan otot, membuat otot lebih kuat. Sensitivitas insulin meningkat, tetapi otot yang makin kuat itu akan juga yang kita kita jaga ya secara konsisten akan juga mengeluarkan suatu molekul antiinflamasi yang dikenal dengan myokines ya. Dari myokines itu ada yang menyebut sebagai seperti anti depresan alami. Ya, Anda rasakan kalau Anda berjalan kaki yang tadinya stresnya pasti akan berkurang karena ada myokines tersebut. Yang ketiga, regulasi sistem saraf ya. Regulasi sistem saraf ini bisa juga yang saya pernah ajarkan itu dengan menarik nafas ya. Jadi sebelum makan kita mengaktifkan dari simpatis ke parasimpatis, rest and digest, kita tarik nafas dulu dari 4 hitungan dari hidung, perutnya ngembung, buang dari mulut 6 hitungan sampai 8 hitungan secara halus. Ulang beberapa saat lagi. Kita mengaktifkan mode parasimpatis, kita mengaktifkan mode untuk rest and digest ya. Jadi menarik nafas pun nafas itu dari Tuhan ya. Semua orang di dunia ini mendapatkan nafas secara gratis. Jadi manfaatkan nafas itu, manfaatkan apa yang Anda punya dalam tubuh Anda dulu untuk menjadi sehat. Maksud saya seperti itu ya. Kemudian dengan nafas lambat itu setelah makan itu apapun yang Anda makan pun dapat diabsorpsi dengan lebih baik ya dan dengan nafas itu mengaktifkan parasimpatis kortisol juga menurun gitu ya. Jadi akhirnya semua kita kembali ke kondisi yang seimbang gitu ya. Nah, ini ada sedikit mini praktek nih, rutinitas 5 menit antiinflamasi saat Ramadan ya. Setelah memahami berbagai faktor yang mempengaruhi inflamasi yang tadi kita bahas, bagaimana mengendalikannya selama bulan Ramadan, ya eh, kita bisa mempraktekkan ini. Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini secara apa ya? Mandiri ya di rumah nanti ya. Jadi ada 5 menit nih. Yang apa nih kita lihat dari rutinitas 5 menit ini. 1 menit nafas perlahan. Tadi yang sudah saya katakan ya untuk rest and digest, untuk rest and repair. Kedua, kedua. Yang kedua adalah 2 menit peregangan leher dan bahu.
dan punggung gitu ya. Peregangan ringan membantu Anda juga melepaskan ketegangan pada area yang sering merasa stres, terutama leher dan bahu. Stretching meningkatkan sirkulasi darah dan aliran limfatik. Jangan salah ya, limfatik itu untuk mengaktifkan imun sistem juga karena banyak di saluran limfatik dan juga sebagai saluran pembuangan sisa metabolik ya. Sehingga oksigen juga sirkulasi meningkat, oksigen nutrisi juga mudah mencapai jaringan ya. Dan hal ini akan mengurangi kekakuan otot dan mempercepat pemulihan. Ya, kemudian 1 menit lagi jalan ringan. Ya, tadi kita udah bahas jalan ringan. Kemudian 1 menit lagi minum air dan jeda sebelum makan. Ya, jadi kita bisa menenangkan dulu ya dengan narik nafas, dengan minum air ya. Sebelum kita jangan langsung makan yang besar kayak gitu. Kita mengagetkan seluruh sistem kita pelan-pelan. Berikan pelan-pelan ya. Karena itu penting untuk mengingat satu prinsip sederhana. Kebiasaan kecil yang konsisten bukan sering kali, pasti jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang jarang Anda lakukan. Seringkali ada orang yang cuma semangat, oh ya semangat, semangat ya, olahraga, olahraga, tapi nggak konsisten gitu ya. Jadi semuanya kita harus evaluasi masing-masing ya, seperti apa yang akan kita ubah, bukan hanya di bulan Ramadan ini, tetapi selanjutnya. Karena semua komponen, semua kebaikan Tuhan tuh berikan rata untuk semua orang. Semua orang pasti mendapatkannya. Hanya pertanyaannya, kita memahami nggak tubuh kita dan bagaimana kita aktifkannya, gitu ya. Tubuh itu tidak membutuhkan perubahan yang ekstrem, Bapak Ibu. Tubuh lebih merespon ritme yang lembut tetapi stabil dan konsisten. Ketika ritme ini dijaga setiap hari, inflamasi perlahan menurun, energi meningkat, dan keluhan pegal-pegal dan nyeri sendi, nyeri punggung, apapun biasanya pelan-pelan menurun. Ya, jadi ada kuis nanti setelah ini kita akan jawab sama-sama untuk menilai diri masing-masingnya. Jadi kesimpulan utama ya bahwa Ramadan dapat menjadi momen biologis ya yang kuat untuk membantu tubuh menurunkan inflamasi dan memulihkan keseimbangan metabolisme ya, yaitu dengan menjaga stresnya, menjaga pola makan, jam makan untuk menurunkan inflamasi ya, dan kita bisa meriset metabolik secara alami ya. Oke, jadi tadi kita udah lihat ya memperbaiki ritme metabolik ya, menurunkan inflamasi, juga akhirnya bisa menurunkan berat badan, memperbaiki healthy gut-nya ya, dan menyeimbangkan hormon dan sistem saraf, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik dengan bernafas ya. Jadi semua adalah intervensi gaya hidup yang kuat untuk kesehatan tubuh Anda ya. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan makan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jadi dijalankan dengan ritme yang tepat, puasa itu dapat menjadi kesempatan bagi tubuh Anda untuk riset metabolisme, menyeimbangkan hormon, menenangkan sistem saraf, dan memperbaiki kesehatan usus dan menurunkan inflamasi. Jadi kalau pertanyaannya setelah bulan puasa, saya udah punya nih tips-tipsnya untuk menurunkan inflamasi. Karena tips-tips ini bisa diterapkan setiap hari ya Bapak Ibu ya, untuk kita em, memperbaiki gaya hidup kita ya. Oke. Kita ada quiz sedikit di slide 17 dan 18. Bapak Ibu sekali lagi seperti biasa boleh mencatat ya secara mandiri ya. Saya akan membacakan dan kita bisa evaluasi diri sendiri. Saya sebenarnya gimana sih kondisi saya saat ini ya. Jadi kita akan beri nilai ya. Kalau 0 itu artinya tidak pernah, 1 artinya kadang-kadang, dan 2 itu sering. Ya, ada berapa pertanyaan nih? 8 pertanyaan. Oke, saya bacakan satu-satu Bapak Ibu sambil menghitung sendiri ya. Saat berbuka, saya sering langsung makan atau minum manis dalam jumlah yang banyak. Apakah tidak pernah? 0, kadang-kadang 1 atau 2 sering. Oke. Yang kedua, selama Ramadan, badan saya terasa lebih pegal atau kaku dibanding biasanya. Ya, apakah 0, 1 atau 2? Yang ketiga, saya sering merasa mengantuk, lemas, atau berat setelah berbuka. Ya, ayo berikan nilai sendiri ya, masing-masing harus jujur ya. Kemudian, saya mengalami kembung, begah, atau rasa tidak nyaman di perut setelah makan malam. Siapa? Apakah Anda tidak pernah seperti ini? Atau kadang-kadang? Atau sering? Gitu ya.
Oke, berikutnya. Nomor 5, saya sering tidur selalu larut atau kualitas tidur saya menurun selama Ramadan. Siapa yang mengalami ini? Apakah tidak pernah, kadang-kadang, atau sering? Nol, satu, atau 2. Oke. Nomor 6, saya merasa craving gorengan, makanan manis, atau tepung sangat tinggi saat berbuka. Pinginnya makannya yang manis-manis atau yang tepung-tepung gitu. Apakah nol, tidak pernah, satu, kadang-kadang, atau 2, sering, ya. Nomor 7, nyeri sendi atau pegal otot saya terasa lebih jelas saat pola makan saya berantakan. Oke, jujur ya. Nanti ditambahkan ya, plus gitu ya. Nol tambah satu tambah 2 gitu ya. Oke, nomor 8, pertanyaan terakhir. Saya jarang melakukan gerakan ringan, stretching, atau jalan kaki selama Ramadan. Ya, kalau memang kita nilai iya kita jarang jalan ya jalan kaki selama selama bulan Ramadan ini mungkin terlalu lelah ya kita bisa mengubah ya. Jadi total skornya ada 16. Oke, kita lihat ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat pola puasa. Kalau 0 sampai dengan 4 artinya kalau nilai Anda 0 sampai dengan 4 artinya pola puasa Anda cukup mendukung kondisi antiinflamasi. Kalau nilai Anda 5 sampai dengan 8, masih ada beberapa kebiasaan yang dapat memicu inflamasi ringan yang perlu Anda gali lagi. Kalau nilai Anda 9 sampai 12, tubuh Anda kemungkinan masih mengalami beban inflamasi yang cukup nyata. Nah, paling besar nih, kalau nilai Anda 13 sampai 16, maka pola puasa Anda saat ini sangat mungkin memperberat inflamasi, pegal, nyeri sendi, dan kesulitan menurunkan berat badan. Sehingga Anda udah tahu ya tips-tipsnya untuk memperbaiki. Jadi skor ini bukan diagnosis ya Bapak Ibu, tetapi gambaran awal untuk membantu Anda melihat apakah pola puasa Anda sudah mendukung proses pemulihan tubuh atau justru masih menambah beban metabolik dan inflamasi. Ya, oke, oke. Saya mau lihat nih beberapa ah, nilai-nilainya. Bisa di-share di chat. Siapa yang skornya antara 0 sampai dengan 4? Siapa yang skornya antara 5 sampai dengan 8? Ayo, bisa sharing ya. Siapa yang skornya antara 9 sampai 12? Tinggal ditulis ya. Skornya misalnya 5 atau 9 gitu ya. Silakan. Oke, sebagai closing sambil saya menunggu ya. eh ini closingnya ya. Kita lihat bahwa puasa ini bisa menjadi momen pemulihan dan riset tubuh jika kita melakukan dengan lebih bijaksana ya. Bapak Ibu semua, melalui sesi ini kita belajar bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar atau haus saja. Bila dijalankan dengan ritme yang tepat, puasa dapat membantu tubuh untuk menurunkan inflamasi ringan, ya, mengurangi pegal dan nyeri sendi, memperbaiki pencernaan, menstabilkan metabolisme dan hormon, serta membantu berat badan turun lebih sehat, ya. Kita juga melihat bahwa keluhan seperti badan terasa berat, sendi, ngilu, perut tidak nyaman atau craving manis atau energi yang naik turun seringkali merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan ritme yang baik ya. Ramadan itu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ritme ini. Bukan dengan cara ekstrem tetapi melalui langkah sederhana. Sahur yang tepat, berbuka yang bijak, tidur yang cukup, dan tubuh yang tetap bisa bergerak dan pikiran yang lebih tenang. Tubuh kita sebenarnya tidak selalu meminta hal yang rumit ya Bapak Ibu. Seringkali tubuh kita itu hanya ingin didengar, diberi jeda, dan diperlakukan dengan lebih bijaksana. Ya, kenali tubuh Anda. Nah, Ramadan bukan hanya momen menahan makan, tetapi juga momen untuk memulihkan hubungan eh, baik dengan pencipta kita, Tuhan kita, dengan sesama, tetapi juga dengan diri kita sendiri, dengan tubuh kita sendiri. Belajar membedakan antara lapar dan kebiasaan buruk kita, antara lelah biasa dari tubuh yang sedang meradang, serta menyadari bahwa kesehatan sering dimulai dari ritme kecil yang dilakukan dengan konsisten, bukan step yang besar yang dilakukan sekali-sekali. Ya, jika Anda selama ini ya merasa pegal, berat, mudah lelah atau tidak nyaman, jangan langsung menyalahkan tubuh Anda. Mungkin tubuh Anda sedang berbicara.
dan Ramadan adalah kesempatan untuk mulai mendengarkannya. Semoga setelah sesi ini kita tidak hanya pulang dengan informasi semata, tetapi juga dengan kesadaran yang baru bahwa menjaga tubuh adalah bagian dari amanah dan memulihkan tubuh adalah bagian dari ibadah. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti webinar ini, Bapak Ibu semua. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momen riset pemulihan dan penyelarasan bagi tubuh, pikiran, dan hidup Anda. Terima kasih. Kalau memang masih ada pertanyaan, saya persilahkan ya. Masih ada waktu sedikit, saya sediakan. Oke, ini ada jawaban. Wah, 4. Alhamdulillah 0 sampai dengan 4. Wah, luar biasa. Wah, kalau ada yang ngasih angka 12 ya, Anda udah tahu ya, bisa memperbaikinya. Oke, saya nggak usah sebut nama. Tapi terima kasih untuk partisipasinya luar biasa. Banyak yang angkanya 2 ya, 4 ya. Jadi ini sekali lagi bukan untuk diagnosa ya Bapak Ibu ya, tetapi ini untuk menilai diri sendiri, untuk kesehatan pribadi dan juga untuk bisa diterapkan loh di lingkungan Anda ya, dimanapun di keluarga atau apa, untuk menilai orang lain supaya dengan informasi ini silahkan disebarkan supaya makin banyak orang tuh sehat. Sehat itu tidak harus mulai dari yang rumit-rumit. Sehat itu bisa dimulai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi silakan bagikan kebaikan ini di bulan Ramadan ini kita membagikan informasi yang baik ya sehingga kita juga hidup kita juga semakin eh, apa ya amanahnya makin makin bertambah ya apa rezekinya atau berkatnya kalau kita suka sebut ya di daripada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Nanti kita ketemu lagi. Terakhir ngabuburitnya saya akan laksanakan hari Rabu tanggal 18 sama jam 4 sore ya sampai sekitar ya dekat-dekat setengah 6. Ya, terima kasih. Semoga semua informasi ini bermanfaat dan kita sehat semua ya. Itu adalah doa saya untuk semua Bapak Ibu sehingga tetap sehat dan kuat ya. Eh saya tadi lupa bagikan sedikit nih ya informasi mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru pertama kali bergabung ya. Jadi saya itu juga punya informasi ini ada buku. Siapa tahu yang masih mau scan untuk pemesanan buku Mind and Body Intelligence silahkan. Ya, sekalian di-scan, nanti juga akan masuk YouTube, bisa nanti dilihat kembali. Yang belum ikut Instagram Dr. G Has atau YouTube Dr. G, karena nanti materinya free webinar, informasi-informasi tentang kesehatan semakin bertambah. Ya, silahkan di-scan, ya, silahkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti apa namanya bukan free ya, dia ini adalah webinar yang kelas berbayar yang selama 1 bulan kita akan belajar bersama tuh ya totalnya 1 bulan ya bisa scan untuk mengetahui informasi lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat berbuka puasa, selamat mempersiapkan buka puasa dan kita akan bertemu hari Rabu yang akan datang. Selamat sore semuanya. Nantikan ini akan masuk YouTube ya. Selamat sore, saya izin tutup. Terima kasih.